Mata raksasa itu tidak tahu apa kain sutra itu, tetapi ketika merasakan cahaya biru yang memancar dari kain sutra itu, pupil matanya yang besar tiba-tiba menyusut. Kekuatan ketakutan berwarna merah darah membentuk spiral dan menutupi dua saudara laki-laki dan perempuan dari keluarga Luo. Kekuatan ketakutan yang begitu kuat sudah cukup untuk membuat jiwa yang biasa jatuh ke dalam ketakutan tanpa akhir, dan akhirnya mati karena kegilaan. Tapi Luo Yan tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun di wajahnya, dia dengan lembut mengangkat kain sutra biru tua, dan kain sutra itu membengkak tertiup angin, berubah menjadi seukuran zangsu. Setelah kain sutra dibuka, kain itu berputar perlahan di depan Luo Yan, dan lingkaran cahaya biru bermekaran di permukaan. Wow, kekuatan ketakutan dituangkan ke dalam cahaya biru, seperti kepingan salju di bawah terik matahari, itu meleleh dalam sekejap. Kekuatan rasa takut memang kuat dalam beberapa hal. Tidak peduli seberapa kuat pikiran itu, akan selalu ada sesuatu yang perlu ditakuti. Namun, metode yang lebih ortodoks, semakin mudah untuk dikendalikan. Luo Yan berkata dengan tenang. Misalnya, kekuatan beberapa metode jahat sangat mengerikan. Alasan mengapa metode ini sulit untuk menjadi anggun bukan karena berasal dari sumber yang salah. Dunia begitu besar, ada begitu banyak orang obsesif yang akan melakukan apapun untuk menjadi kuat. Hanya saja cara-cara jahat itu ampuh, tetapi terlalu mudah untuk dikendalikan. Jika Anda ingin menjadi sangat kuat, Anda hanya dapat menemukan cara yang pasti. Momen pahlawan. Dengan minuman ringan Luo Yan, cahaya cian yang dilepaskan dari kain sutra berubah menjadi tetesan air hujan biru di seluruh langit, mengenai mata raksasa itu. Mata raksasa itu melihat tetesan hujan cian itu, dan murid-muridnya melepaskan rasa panik lagi. Dua kemampuan yang dimilikinya tidak bisa digunakan sekarang. True Sight adalah kemampuan tambahan, yang dapat membantunya membedakan kelemahan lawan dengan lebih jelas, melihat melalui ilusi, dan tidak dapat membantunya bertahan secara langsung dari musuh. Kekuatan rasa takut sangat kuat, tapi bisa ditahan oleh kain sutra ini. Sepotong kain sutra biasa-biasa saja ini adalah harta karun dari sisi lain lisan. Tiba-tiba, arti aslinya adalah tetesan hujan. Di 21 surga di sisi lain, ada hutan hujan. Hutan hujan telah tersebar dengan semacam tetesan air hujan biru selama bertahun-tahun, yang disebut Qingsha. Ketika jiwa yang memasukinya dan diguyur oleh tetesan air hujan, rasa takut di hati akan sirna. Seluruh orang akan jatuh ke dalam rasa percaya diri yang buta dan menjadi sangat heroik. Beberapa orang akan memadukan Qingsha sebagai tanda tambahan dari pihak lain, dan menggunakannya untuk melawan ketakutan batin pada saat-saat kritis dan membuat diri mereka lebih berani. Kain sutra dilebur dengan Qingsha sebelum bisa dibuat. Berdiri di belakang kain sutra, Luo Zeng merasakan cahaya King Xiao, dan ada dorongan yang tak terbendung di hatinya, dan seluruh dirinya penuh percaya diri. Kepercayaan diri seperti ini terlalu buta. Pikiran Luo Zeng bergerak sedikit, dan dia mengedarkan metode mental Xin Liu Jiandian, mencekik dorongan ini jauh di dalam hatinya. Dadadadada. Meskipun kecepatan terbang mata raksasa itu tidak lambat, area yang dicakup oleh Qingsha sangat besar, dan mata raksasa yang besar itu tidak dapat memflash semua tetesan air kecil. Tetesan air biru mendarat di pupil mata raksasa itu, dan segera terdengar suara desis-desis. Ketakutan yang melihatnya dan Qingsha ini benar-benar berlawanan, dan tetesan air memiliki efek meleleh di atasnya. Mata raksasa itu terus menyampaikan kesadaran yang menyakitkan, dan dengan cepat kabur ke belakang. Saudaraku, ayo mengejar. Luo Yan mengetukkan jarinya dengan ringan di tengah kain sutra, dan sosoknya melayang ke depan dengan cepat, sangat cekatan. Sosok Luo Zeng berkibar dan mengikutinya dari dekat. Saat puncak utama rusak, Luo Zeng juga sedikit bingung. Dia sendiri memegang mata pikiran dan tahu betapa kuatnya benda ini. Terutama mata raksasa di puncak-puncak utama lebih kuat daripada mata Luo Zeng, jika tidak dapat menargetkan kekuatan ketakutan, itu tidak dapat dipecahkan. Tapi Luo Yan diam-diam mengiriminya transmisi suara, mengatakan bahwa orang-orang Li telah merencanakan segalanya. Melihat penampilan adik perempuannya seperti ini, hati Luo Zeng juga menghangat, dia sekarang menjadi eksistensi yang sepenuhnya mandiri. Roh sumber yang kacau itu masih bertarung dengan banyak ras alien, dan Luo Zeng tidak mengkhawatirkan keselamatannya, jadi dia secara alami ingin melindunginya. Dadada, kain sutra berkibar, dan tetesan hujan biru beterbangan kemana-mana. Beberapa tetes hujan secara tidak sengaja jatuh pada beberapa telinga tikus, dan tikus yang ketakutan ini tiba-tiba mengubah sifatnya, menjadi sangat berani, dan langsung pergi ke sumber roh yang kacau. Di bawah erosi terus-menerus dari tetesan air hujan biru, lubang yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan mata raksasa,
yang awalnya bening seperti cermin, dan kilau pupilnya juga terus redup. Swoosh! Untuk menghindari tetesan air hujan, mata raksasa itu beralih ke sisi lain dari puncak utama. Luo Yan melangkah ringan di permukaan puncak utama, dan sosoknya terbang ke atas dan ke bawah, tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya masih menghantam samping. Tapi saat dia terbang, sebuah suara keluar tiba-tiba. Benda ini sangat menarik, aku menginginkannya. Sua, sosok hitam itu langsung menuju Luo Yan dengan kecepatan yang sangat cepat. Luo Yan tidak menyangka ada orang yang bersembunyi di sisi puncak utama, ekspresinya sedikit berubah, dia menyedot kain sutra dengan ringan, dan pada saat yang sama mengucapkan sepatah kata, lindungi. Tirai cahaya tak terlihat menyelimuti dia. Dengan kekuatan supernatural Luo Yan saat ini, dia telah lama bisa mengikuti kata-katanya. Satu kata yang diucapkan dengan cara ini sudah cukup untuk melindunginya. Tidak mudah bagi seorang jenius di antara level yang sama untuk memecahkan tirai tipis ini. Tapi kekuatan yang dimiliki oleh sosok hitam itu di luar imajinasi Luo Yan. Dengan satu tangan dia menggenggam dengan ringan, warna yang tak terhitung jumlahnya ditumpangkan, dan cahaya putih meledak. Setelah cahaya putih dimusnahkan, tirai cahaya yang dipanggil Luo Yan adalah sebagai semudah kaca pecah. Kamu, Luo Yan akhirnya melihat dengan jelas bahwa orang yang datang adalah dewa jahat. Sudut mulut dewa jahat itu terangkat, dan ada jejak kejahatan di senyumnya. Sakit kepalanya adalah kekuatan ketakutan, jika mata raksasa terus membatasi dia, dia tidak memiliki cara yang baik untuk melawan. Selama ada kain sutra ini, semuanya tidak menjadi masalah. Jadi pada saat kritis, dia memilih untuk bergerak. Saat dewa jahat meraih kain sutra, pedang panjang ditusuk dari sisi Luo Yan, dan cahaya pedang yang tajam memanjang tanpa batas, menembus langsung ke telapak dewa jahat. Merasakan kekuatan cahaya pedang, dewa jahat itu menahan senyumnya, dan wajahnya menjadi sedikit bermartabat. Sedikit cahaya warna-warni mengembun di telapak tangan, yang merupakan energi fusi. Energi fusi Dao berbentuk belah ketupat sekarang telah ditumpuk hingga lebih dari 120 lapisan oleh dewa jahat, dan kekuatannya sangat mencengangkan, tidak lebih lemah dari token dari sisi lain surga ke-13. Energi fusi diringkas menjadi ekstrim, dan saat itu berpotongan dengan cahaya pedang meledak seketika. Kekuatan pemusnahan yang mengerikan menyebar ke segala arah, seperti putaran matahari yang terik mekar, menarik perhatian banyak orang dan bahkan semangat dari sumber kacau. Jika orang lain berperang melawan dewa jahat, mereka mungkin menghindarinya dan langsung ditelan matahari yang terik ini. Tapi Luo Zeng juga memahami energi fusi dengan sangat baik. Tujuan dari penikamannya dengan pedang ini adalah untuk memaksa dewa jahat itu mundur. Ketika energi Rong Dao meledak, dia meraih Luo Yan dengan satu tangan, dan Luo Yan meraih kain sutra dan terbang kembali, menjauhkan diri dari dewa jahat. Ini adalah pertama kalinya Luo Zeng bertarung melawannya setelah dewa jahat melepaskan dunia batin. Putaran matahari yang terik itu mekar seperti matahari, dan layu dengan kecepatan yang sangat cepat. Cahaya yang dipantulkan di pupil Luo Zeng dengan cepat menghilang, dan ekspresi aneh muncul di matanya. Dewa jahat dengan lembut mengangkat tangannya, dan pecahan berbentuk berlian yang berubah menjadi energi fusi berkumpul lagi, berdenyut lembut di telapak tangannya. Cahaya sporadis itu indah, tetapi juga sangat berbahaya. Saya dapat mengolah energi fusi sedemikian rupa, dan saya harus berterima kasih, kata roh jahat itu dengan senyum tipis. Sejauh yang saya tahu, tidak banyak dewa di dunia batin orang biasa. Luo Zeng terdiam beberapa saat. Yang dia pedulikan bukanlah kata-kata dewa jahat, tetapi energi fusi Dao. Meskipun 3.000 dewa adalah angka imajiner, beberapa orang telah mendefinisikan lebih dari 3.000 jenis energi, dan beberapa orang belum mendefinisikan 3.000 jenis energi. Tapi cara ilahi yang dipraktikkan oleh Luo Zeng dan dewa jahat memang berjumlah 3.000, yang dibagi oleh Ciyu. 3.000 jenis dewa ini sangat akrab dengan Luo Zeng dan dewa jahat. Tapi sekarang Luo Zeng menemukan sesuatu yang unik dalam energi fusi Dao, dan ada busur putih samar yang berdetak di pecahan sporadis. Karena cahaya busur putih ini hanya menyumbang 1/1000 energi fusi, Luo Zeng tidak dapat melihatnya dengan jelas. Apa yang dia integrasikan ke dalam energi fusi? Dewa jahat memperhatikan bahwa Luo Zeng sedang menatap energi fusi Dao-nya, dan senyum di wajahnya bahkan lebih besar. Apakah kamu bingung, mengapa energi fusi Dao saya begitu kuat? Ya, Luo Zeng menjawab dengan jujur. Karena 3.000 Dao ilahi yang sangat kamu banggakan tidak lengkap, hahaha dewa jahat tertawa terbahak-bahak. Hari ini aku bisa membuka matamu dan membiarkanmu melihat energi Dao Fusion yang benar-benar sempurna. Dia merentangkan tangannya, potongan-potongan energi fusi berbentuk belah ketupat terbuka seperti sayap.
Struktur energi fusi Dao ini sangat kompleks dan dalam keadaan yang sangat tidak stabil, sehingga kekuatan yang terkandung di dalamnya secara alami sangat mencengangkan. Luo Yan, mundur, perintah Luo Zeng. Luo Yan sedang mencubit kain sutra dengan satu tangan, dan satu jari sudah terjepit dengan tangan lainnya. Kekuatan energi fusi Dao ini menakutkan, tetapi Luo Yan mungkin tidak memiliki sarana untuk melawan. Tapi nada suara Luo Zeng sangat tegas, dan Luo Yan mengerutkan bibirnya, tapi tetap menuruti perintah kakaknya. Luo Yan dapat dengan jelas merasakan emosi kakaknya, pemberontak ini yang keluar dari dunia tubuh internal Luo Zeng, kakaknya ingin melawannya dengan tangannya sendiri. Swoosh! Sosok Luo Yan melompat, dan dia sudah membuka jarak tapi masih menatap dengan waspada pada dewa jahat dan mata raksasa yang bersembunyi di sisi lain puncak utama. Mata raksasa itu tertahan oleh kain sutra, dan dia tidak berani menunjukkan kepalanya untuk sementara waktu. Dengan sedikit dorongan dari dewa jahat, potongan energi fusi berbentuk berlian seperti bulu terbang menuju Luo Zeng. Luo Zeng berdiri di tempat yang sama dan tidak mengelak atau menghindar. Boom, boom, boom. Putaran matahari yang terik meledak di sekitar Luo Zeng. Saat matahari yang terik ini meledak, pancarannya penuh, tetapi kecepatan pemusnahannya juga sangat cepat, menghilang dalam sekejap mata. 7 matahari kecil meledak di sekitar Luo Zeng, dan kemudian padam seketika, tanpa melukai Luo Zeng sama sekali. Lihat dengan jelas. Hehe, dewa jahat tertawa keras, kamu tidak akan pernah bisa mengungkap rahasia yang tersembunyi di dalamnya sepanjang hidupmu. Hanya aku yang bisa mencapainya di dunia ini. Kekuatan energi fusi Dao sangat mengesankan, tapi apa yang dibanggakan orang ini? Ada begitu banyak kekuatan besar di dunia induk, dan ada cukup banyak orang yang mempelajari energi fusi, bukankah pada akhirnya mereka memilih untuk menyerah? Murid dari klan ini mengakui bahwa dewa jahat itu sangat kuat, tetapi mereka tidak terlalu memikirkan energi fusi. Cara yang benar adalah membawa token dari pantai seberang dan mendapatkan kekuatan yang lebih kuat dari pantai seberang. Tapi bukan dewa jahat yang mengamati pemandangan ini. Di gerbang dunia besar Hunyuan, para pemimpin dari banyak klan besar dapat melihat dengan jelas melalui lingkaran sihir di depan gerbang. Orang-orang seperti Feng Nu dan yang lainnya mengerutkan kening, tetapi juga tidak mengerti apa yang dikatakan dewa jahat itu. Tapi Qiu Yinhe, Lin Zanting, para pemimpin klan Liyuan, klan Ermaus dan Yuxiong semua memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Kakak Lin sepertinya ada energi unik dalam energi fusi Tao pemuda berbaju hitam. Tanya Qiu Yinhe. Qiu Yinhe dan yang lainnya tidak mempraktikkan begitu banyak jalan ketuhanan, tetapi mereka juga memiliki pemahaman tentang energi yang ada di seluruh dunia. Lin Zanting juga mengangguk dengan hati-hati, aku belum pernah melihat energi semacam ini. Apakah ini kekuatan semacam token dari sisi lain? Kata tikus kuping. Tidak mungkin kekuatan dari sisi lain terintegrasi dengan sempurna. Qiu Yinhe menggelengkan kepalanya, benar-benar aneh lagi pula. Kognisi energi mereka cacat. Kebanyakan orang tidak tahu apakah energi asli dunia ini adalah sukses. Fuxi duduk dengan tenang menatap gunung yang tertutup salju, matanya menyipit dari tepi negara bagian Yingsui, dan jatuh di area inti dunia besar Hunyuan, dan beberapa putaran matahari yang terik juga masuk ke matanya. Ketika dia melihat cahaya busur putih dalam energi ini, pupil mata Fuxi sedikit menyusut. Bagaimana bisa? Fuxi juga pernah bergabung dengan 3.000 dewa, dan pemahamannya tentang energi fusi lebih baik daripada semua pemimpin di kaki gunung. Tanpa alasan, mengapa ada energi ekstra? Energi ini tidak ada antara langit dan bumi sebelumnya. Itu benar tidak heran energi fusi tidak dapat sepenuhnya terintegrasi. Tanpa energi ini, ia dapat tidak harmonis. Tidak peduli berapa banyak usaha yang kamu lakukan, itu akan sia-sia. Tapi di mana kamu menemukan? Hati Fuxi dipenuhi gelombang besar. Saat itu, energi fusi Dao dianggap oleh mereka sebagai kekuatan paling orisinal di seluruh kekacauan. Setelah terintegrasi penuh, bahkan kekuatan magis kebenaran tidak dapat dibandingkan dengannya. Tetapi begitu banyak orang kuat menghabiskan banyak tahun kerja keras, tetapi mereka tidak dapat membuat terobosan dalam energi fusi, pada akhirnya, termasuk Fuxi, Dong Huangtai, dan lainnya, mereka hanya dapat sampai pada satu kesimpulan, bahwa energi dari fusi tidak bisa sempurna. Mata dewa jahat tertuju pada Luo Zeng. Dia ingin melihat ekspresi kaget, terkejut, dan sulit dipercaya di wajah Luo Zeng. Tetapi dewa jahat itu sangat kecewa, Luo Zeng masih memandangi dewa jahat itu dengan wajah tenang, dan mendengar Luo Zeng berkata dengan ringan jika aku jadi kamu, aku pasti tidak akan mempublikasikan energi ini. Pemalu sepertimu, menyusut, kata dewa jahat itu dengan sinis. Bagaimanapun,
Energi fusi Dao Anda tidak dapat diselesaikan, Luo Zeng menggelengkan kepalanya, sekarang terungkap, dan itu hanya akan menarik orang untuk mengingini. 999 jenis dewa, termasuk yang ini, sekarang hanya Dewa Xuanlei yang tidak dapat diintegrasikan, dan itu hanya selangkah lagi dari kesempurnaan. Kata Dewa Jahat itu, masih menatap Luo Zeng, tetapi Luo Zeng masih tidak memilikinya di wajahnya ekspresi antisipasi. Luo Zeng masih tampak acuh tak acuh, dan dengan tenang menjawab langkahmu adalah parit alami, dan kamu tidak akan pernah bisa melewatinya, karena ada lebih dari satu cacat dalam energi fusi. Dewa Jahat memang melangkah lebih jauh dari Luo Zeng dalam perpaduan jalan ilahi. 3.000 dewa hanya kurang dari yang terakhir, dan sulit dipercaya melakukan ini dengan basis kultivasinya. Jika sebelumnya, Luo Zeng mungkin juga menantikannya, ingin melihat makna mendalam seperti apa yang dapat diperoleh dari penyatuan Dao. Tapi dari mulut roh safir, Luo Zeng sudah mengerti bahwa sekarang seluruh kekacauan tidak sempurna. Di antara 3 kekurangan, Luo Zeng memperoleh 1 melalui peradaban King Yu, yang merupakan cara dewa esensi darah, dan 2 kekurangan lainnya tidak memiliki petunjuk. Dengan bantuan Luo Nian, dia menguraikan teks Sansekerta yang dibentuk oleh gas berdarah, dan mendapat petunjuk, roh giok curiga bahwa salah satu kekurangannya terkait dengan api suci klan Yuanling peradaban No masih belum diketahui. Luo Zeng benar-benar tidak menyangka akan ada cacat yang dikendalikan oleh Dewa Jahat. Dia tidak tahu apakah energi seperti busur diberikan kepadanya oleh orang kuat kapal hitam, atau apakah dia mendapatkannya dari pantai seberang. Setelah memperoleh energi unik ini, Dewa Jahat selalu berpuas diri. Di matanya, hari ketika dia menyelesaikan penyatuan Taoisme tidak lama lagi. Satu-satunya hal yang membuat Dewa Jahat frustrasi adalah sinar energi ini tampaknya bertentangan dengan jalan ilahi Xuanlei. Sebelumnya, Dewa Jahat telah mencoba jutaan kali. Dia mengeluarkan Xuanlei Divine Dao sendirian, memasukkan cahaya busur itu ke dalamnya, dan 3000 Divine Dao akan sangat stabil. Dan mengeluarkan busur ini dan memasukkannya ke dalam Xuanlei Divine Dao, Dewa Jahat juga dapat menjaga stabilitas energi fusi, tetapi saat kedua jenis energi ini ditambahkan ke dalamnya, energi fusi akan runtuh seketika, dan tidak ada ruang untuk negosiasi. Cahaya busur itu sendiri adalah sejenis guntur. Energi guntur awalnya meledak, dan sangat sulit untuk dikendalikan. Dengan karakteristiknya dan cara ilahi dari guntur yang dalam, kedua jenis guntur itu sama sekali tidak cocok. Dewa Jahat telah menyelidikinya berkali-kali, dan bahkan menggunakan pengaturan yang berbeda untuk memadukan Dao, tetapi semuanya gagal. Dia bahkan ingin menggunakan kekuatan pihak lain untuk menekan dan memaksa dua jenis guntur untuk bergabung di waktu yang sama, tapi jalan ini masih gagal. Kata-kata Luo Zeng benar-benar seperti kilatan petir yang menerangi hati Dewa Jahat. Apa, ada lebih dari satu kekurangan? Dewa Jahat menatap Luo Zeng dengan tak percaya. Ketika orang lain di Hunyuan Great World mendengar kalimat ini, mereka tidak banyak mengungkapkan. Lagi pula, energi fusi Dao bukanlah sesuatu yang mereka sentuh, dan mereka tidak merasakan seberapa kuatnya setelah fusi. Satu-satunya hal yang mereka perhatikan adalah gunung tidak jauh dari sana. Ibu roh dari sumber caotik masih mengamuk di area ini, dan jika dia tidak hati-hati, dia akan dihancurkan oleh tubuh induknya. Saat semua orang diusir oleh tubuh ibu, San dan Mumu akhirnya berdiri. Rambut keriting Mumu telah memanjang ribuan kaki, dan wajah kecil yang sedikit eksotis yang tersembunyi di bawah rambut keriting telah benar-benar terbuka, pupil birunya penuh dengan keseriusan, dan dia memanipulasi rambutnya untuk membungkus tubuh keibuannya. Meski kekuatan tubuh ibu ini jauh lebih kuat darinya, namun di hadapan rambut keriting yang terus-menerus dicabut dan diacak-acak itu, tidak ada yang bisa dilakukan. Setelah Mumu membatasi gerakan tubuh induknya, San keluar untuk menekan tubuh induk roh sumber kekacauan. Dalam proses menekan, San juga mendengar kata-kata Luo Zeng, dan tubuhnya yang kekar tiba-tiba bergetar sambil berpikir, dan matanya yang terkejut tertuju pada Luo Zeng. Dan Fuxi yang berada di luar Hunyuan Great World juga tiba-tiba mengangkat alisnya, dan bergumam ada lebih dari satu cacat dalam energi fusi. Ada berapa? Jika Fuxi tidak waspada dengan yang ada di celah di tepi monster Suezu, dia mungkin akan bergegas untuk menanyai Luo Zeng sekarang. Yang lebih membuat Fuxi penasaran adalah bagaimana Luo Zeng tahu. 3.000 dewa berasal dari energi kekacauan, yaitu kekacauan membagi yin dan yang mengubah 5 elemen, dan 5 elemen menghasilkan segala sesuatu. Energi murni yang terus terbagi adalah kelompok Dao dari 3.000 dewa, dan mereka juga dapat dianggap sebagai dasar untuk membentuk energi kekacauan. Jika ada kekurangan, maka Primal Chaos sendiri juga memiliki kekurangan, dan bahkan seluruh Chaos World juga memiliki kekurangan.
Luo Zeng melirik dewa jahat itu dengan ringan, dan berkata ya. Bagaimana kamu tahu? Mata dewa jahat itu berkedip. Dewa jahat memahami karakter Luo Zeng, dan tidak akan mengarang sesuatu untuk menipunya sesuka hati. Tapi Tulhu menemukan rahasia ini melalui kebetulan yang luar biasa, dan hampir mati di pantai seberang, dia mengambil nyawanya sebagai ganti busur cahaya ini. Mungkinkah Luo Zeng juga menemukan sesuatu? Mungkin dia menguasai ketidaksempurnaan lainnya. Kenapa aku harus memberitahumu? Kata Luo Zeng dengan acuh tak acuh. Mendengar jawaban Luo Zeng, mata dewa jahat itu sedikit berkedip, dan sedikit kabut muncul di pupilnya. Meskipun dia sangat arogan di depan Luo Zeng, dia masih memiliki rasa kagum yang mendalam pada Luo Zeng di dalam hatinya. Bahkan jika Sentu membantunya memblokir koneksi tempat roh, sehingga dia tidak lagi dikendalikan oleh Luo Zeng, tetapi dia adalah makhluk yang lahir di dunia batin Luo Zeng, dan fakta bahwa Luo Zeng adalah penciptanya bisa tidak terhapus. Pencipta ini memiliki banyak rahasia, dan dewa jahat pasti akan mengetahuinya. Aku tidak perlu kamu memberitahuku, aku hanya perlu melahapmu. Dewa jahat itu menyeringai dengan ganas, auranya meningkat. Wow, energi fusi yang bergejolak menyebar, energi fusi ini berkelebat dengan warna-warna indah, dan berubah menjadi pedang raksasa berbentuk berlian. Dewa jahat memegang pedang raksasa dengan sosok kabur, dan langsung pergi ke Luo Zeng. Ayo. Kakak, hati-hati, Luo Yan mengingatkan dari atas. Tidak ada gunanya berhati-hati, hahaha dewa jahat itu tertawa terbahak-bahak sambil mengayunkan pedang raksasa untuk menggambar busur warna-warni di udara, dan menebas Luo Zeng. Tetapi pada saat ini, lingkaran cahaya merah menyebar, dan kekuatan ketakutan yang terkandung dalam lingkaran cahaya ini menembus ke dalam hati dewa jahat. Di bawah energi fusi yang sangat kental, awalnya sangat tidak stabil, setelah dipengaruhi oleh kekuatan ketakutan, dewa jahat tidak dapat mengendalikan energi fusi, sehingga meledak dengan keras dan berubah menjadi matahari yang sangat panas. Dengan energi pemusnahan yang begitu mengerikan, bahkan jika dewa jahat itu sendiri terlibat di dalamnya, dia akan menderita kerugian besar, dia hampir menekan rasa takut di dalam hatinya, terbang keluar dengan naluri, dan dengan paksa menghindarinya. Luo Yan mencubit sepotong kain sutra dengan satu tangan, dan dengan lembut meneteskan momen keberanian pada kakaknya, membantu Luo Zeng menghilangkan kekuatan ketakutan, dan pada saat yang sama berkata kepada dewa jahat yang sangat malu, aku menyuruh saudaraku untuk berhati-hati, tapi itu bukan kamu. Setelah dewa jahat mengatur pikirannya dengan panik, dia menoleh dan menatap mata raksasa di sisi lain. Mata raksasa ini hanya bisa ditahan oleh kain sutra di tangan Luo Yan. Jika tidak ada kain sutra, dewa jahat tidak akan ada hubungannya dengan itu. Menghadapi Luo Zeng sambil menghadapi kekuatan ketakutan di mata raksasa ini, dewa jahat tidak memiliki peluang untuk menang. Setelah dia menggertakkan giginya, sosoknya melintas dan dia bersembunyi di sisi puncak utama. Saudaraku, apakah kamu ingin mengejar ketinggalan? Luo Yan memandangi sosok hitam itu dan bertanya. Apakah menurutmu bola mata itu akan membantu kita? Luo Zeng bertanya sambil tersenyum. Tidak, Luo Yan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu selesaikan bola mata itu dulu, kata Luo Zeng. Jelas bukan pilihan bijak untuk menghadapi dewa jahat dalam jarak dekat. Dewa jahat mampu membantai sepenuhnya di Chaotic Yuan Great World, tidak hanya mengandalkan energi fusi. Dari mulut klan Li Yuan, Luo Zeng tahu bahwa dia tampaknya bisa datang ke dunia, dan dewa jahat pembunuh seperti itu tidak pernah digunakan. Mata raksasa itu melepaskan kekuatan ketakutan pada saat yang tepat, menimbulkan ancaman bagi semua orang. Pada tahap ini, kita masih harus melenyapkan ancaman ini jika kita menunda sampai ekstrim. Adapun busur di tangan dewa jahat, itu juga merupakan keharusan bagi Luo Zeng. Juyan juga sangat tertekan. Di satu sisi, itu melepaskan kekuatan ketakutan untuk membantu roh sumber kekacauan. Di sisi lain, pedang raksasa yang ditebas dan ditebas oleh energi fusi Dao dewa jahat barusan juga sangat menakutkan. Jika dewa jahat memukulnya dengan satu serangan, itu juga dapat membantunya menyingkirkan musuh yang tangguh. Sekarang mata raksasa tidak lagi ingin merebut tubuh orang-orang ini, alangkah baiknya jika mereka bisa menyelamatkan nyawa mereka. Saya tidak pernah berpikir bahwa kewaspadaan Luo Yan begitu tinggi, dan dia segera melindungi Luo Zeng dengan momen kepahlawanan, dan dewa jahat itu bahkan lebih tidak bisa dijelaskan, pedang raksasa yang begitu kuat meledak langsung di tangannya. Dalam keputusasaan, mata raksasa itu berbalik dan langsung menuju ke puncak utama. Luo Zeng melihat mata raksasa itu mengebor ke posisi puncak utama, dan dia mengubah arahnya, dia membuat lubang besar di dinding luar puncak utama, dan dia dan Luo Yan juga masuk dari lubang besar itu. Puncak utama sekarang dalam keadaan horizontal,
dan posisi mata raksasa dan Luo Zeng mengebor adalah 3/4 dari ketinggian ujung atas puncak utama. Sebelumnya, mata raksasa itu telah mengatur lapisan jebakan di sini, terutama berbagai patung yang dipahat di dinding. Ketika Luo Zeng memasukinya, kekuatan ketakutan di mata raksasa itu keluar dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, ada cahaya merah gelap yang suram di bola mata semua patung. Hus, lampu merah ini datang langsung ke Luo Zeng dari berbagai sudut ke segala arah. Beri aku orang gila. Juyan juga memiliki sikap putus asa saat ini. Ketika kekuatan ketakutannya diperas hingga batasnya, itu cukup untuk membanjiri pikiran lawan, mengacaukan api ingatan lawan, dan bahkan membasuh ingatan normal, hanya menyisakan ketakutan tanpa akhir, menjadi orang gila yang ketakutan sepanjang waktu. Luo Zeng melihat kekuatan ketakutan datang dari segala arah, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Melihat pemandangan ini, Luo Yan mendengus dingin, dan dengan lembut menarik lengan Luo Zeng, dan cahaya biru sutra berkedip, berubah menjadi jubah besar, membungkusnya dan Luo Zeng di dalamnya. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan ketakutan, tidak ada hubungannya dengan dua saudara laki-laki dan perempuan Luo Yan dan Luo Zeng dalam sutra ini. Saudaraku, aku akan membantumu di sana, bisik Luo Yan di sampingnya. Jika kekuatan ketakutan yang dilepaskan oleh mata raksasa itu terus berlanjut, mereka mungkin akan terjebak di dalamnya selamanya. Banyak ras di luar bertarung dengan Chaotic Source Spirit. Saya tidak tahu masalah apa yang akan ditimbulkan oleh dewa jahat. Sekarang kita hanya bisa menyelesaikannya dengan cepat. Oke, Luo Zeng mengangguk. Gumpalan cahaya biru sekali lagi diseduh di permukaan sutra biru, dan jejak momen kepahlawanan yang tembus pandang muncul dalam cahaya biru. Saat Luo Yan menarik sutra itu tiba-tiba, semua momen kepahlawanan yang meleleh dalam cahaya biru bermandikan di permukaan tubuh Luo Zeng. Di bawah perlindungan momen kepahlawanan, Luo Zeng menyeret semburan bayangan di udara, dan bergegas ke mata raksasa itu dalam sekejap mata. Jangan datang ke sini. Kesadaran histeris meletus dari mata raksasa, dan cahaya merah di pupil menjadi lebih intens, langsung mengenai permukaan tubuh Luo Zeng. Tetapi momen kepahlawanan terlalu terkekang pada kekuatan ketakutan, dan serangan mata raksasa ini tidak berpengaruh pada Luo Zeng. Boom! Luo Zeng menusuk pupil mata raksasa itu dengan pedang. Mata adalah bagian yang paling rentan dari hampir semua makhluk hidup, dan pemirsa yang menakutkan tidak terkecuali. Namun, di tengah kekacauan yang membuat takut para penonton, tidak ada makhluk yang berani menatap mata mereka, jika tidak, mereka hanya akan disambut dengan ketakutan tanpa akhir. Di bawah pedang ini, pupil mata raksasa itu terbuka. Pupil gelap melebar, menodai putih di sekitarnya, tampak mengerikan. Di bawah rasa sakit dari mata raksasa itu, dia dengan cepat ingin mundur, ingin masuk lebih dalam ke puncak utama. Tapi Luo Zeng tidak akan memberikan kesempatan ini sama sekali, dia mengangkat pedangnya, dan cahaya pedang putih berkedip. Cahaya putih keluar dari mata kanannya, yang merupakan kemampuan unik lainnya dari Fear of Beholders. 9 kilatan cahaya. Cahaya pedang Luo Zeng tajam dan cepat, dan dalam sekejap mata, dia tidak tahu berapa banyak pedang yang telah dia buat. Ada bekas pedang yang tersisa di tubuh mata raksasa itu. Bekas pedang ini sembuh dengan cepat, tetapi yang lama tidak tertutup, dan yang baru muncul lagi di permukaan bola mata. Puff puff puff. Setelah Luo Zeng menebas ratusan pedang berturut-turut, mata raksasa itu akhirnya berhenti meronta dan menetap di tempatnya, tidak bergerak. Setelah Luo Zeng mengamatinya, dia perlahan mendekati mata raksasa itu. Dia masih tidak bisa menentukan keberadaan seperti apa mata raksasa ini. Jika mata pikiran adalah makhluk dari sisi lain, tidak mungkin ia muncul di dunia besar sumber kekacauan, kecuali jika itu adalah tanda dari sisi lain. Tetapi jika benda ini adalah token dari sisi lain, siapa yang membawanya dan mengirimkannya ke sini? Pada saat Luo Zeng dekat dengan mata raksasa itu, cahaya berdarah itu meledak lagi, dan cahaya berdarah itu tampak menyala. Meskipun Luo Zeng dilindungi oleh momen kepahlawanan, dia masih merasakan kekuatan yang berdebar-debar ini. Apakah itu terbakar sendiri? Token dari pantai seberang dapat dibakar untuk memeras kekuatan yang paling menakutkan. Tapi pembawanya juga akan mati dan menderita rasa sakit yang lebih hebat. Umumnya ini bukan jalan buntu, dan tidak ada yang akan memilih jalan ini. Namun saat bola mata baru saja mulai terbakar, kain sutra biru menutupi bola mata tersebut, membungkusnya dengan erat. Luo Yan mengambil kain sutra yang menutupi mata raksasa itu, menjentikkan jarinya di atasnya, dan mengucapkan sepatah kata pada saat yang sama, segel. Mata raksasa itu sepenuhnya tertutup oleh kain sutra. Kemudian dia berkata kepada Luo Zeng, saudaraku, aku ingin memberikan benda ini kepada Lisan. Dia dengan lembut mengulurkan jarinya, mengetuk cincin Sumeru,
dan menghisap raksasa itu ke dalam cincin Sumeru. Memasuki Chaotic Source Great World kali ini, awalnya adalah tugas Luo Yan untuk menghadapi penonton yang ketakutan ini. Lisan juga sangat tertarik dengan mata ini, setelah menaklukkannya, Luo Yan secara alami akan beralih ke fusi. Jika itu orang lain, tidak akan mudah untuk mengambil mata raksasa ini di depan Luo Zeng, tetapi ketika Luo Yan membuka mulutnya, Luo Zeng tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Pada saat ini, ada beberapa raungan keras di luar, dan Luo Zeng berkata ayo keluar. Pola. Darah yang digambarkan oleh mata raksasa dengan kekuatan ketakutan telah benar-benar menghilang, dan setelah semua orang tidak lagi dipenjara oleh darah pola, menjadi lebih fleksibel. Sebagai contoh, beberapa tikus telinga itu dikejar dan dibunuh oleh roh sumber caotik sepanjang jalan. Ketika mereka dikalahkan, tikus telinga bersembunyi di lingkaran sihir, dan roh sumber caotik hampir tidak ada hubungannya dengan tikus telinga. Selain tubuh induknya, beberapa Chaotic Origin Spirit besar telah runtuh, dan tumpukan kristal ember keluar dari tubuh Chaotic Origin Spirit, yang juga akan menarik banyak orang asing untuk berebut dan bahkan bertarung. Dalam kekacauan, roh sumber Chaotic lainnya jatuh, dan roh sumber Chaotic saling melahap, memperkuat diri mereka sendiri ke titik yang sangat kuat. Tapi kecepatan Chaotic Source Spirit tidak cepat, dan meskipun kekuatan pertahanannya luar biasa, ia hanya bisa menjadi target bergerak di hadapan yang terbaik dan jenius dari berbagai ras alien. Tirai cahaya redup menyelimuti permukaan tubuh suku roh bulan. Tirai cahaya ini dapat mendistorsi cahaya, membuatnya sama sekali tidak terlihat. Jika Anda tidak menggunakan indera spiritual Anda untuk menyelidiki, akan sulit untuk mendeteksi keberadaannya. Ketika dia melihat Chaotic Origin Spirit jatuh, dia menggambar busur di udara dengan kecepatan yang sangat tajam, dan mengulurkan tangannya, memasukkan segenggam Chaotic Origin Spirit ke dalam cincin Sumeru miliknya. Dia memperkirakan ada sekitar 300 buah, yang cukup untuk mencapai Chaotic Source Realm sendirian. Adik laki-lakinya masih berada dalam lingkaran sihir, di luar terlalu berbahaya, dan tambahan sekitar 100 roh sumber Chaotic dapat diberikan kepada adik laki-lakinya. Penuh kegembiraan, klan Yueling ini bergegas menuju lingkaran sihir tidak jauh dari sana. Memasuki lingkaran sihir berarti keamanan mutlak, belum lagi tidak ada yang menyadari keberadaannya dalam kekacauan seperti itu. Ketika susunan itu hanya berjarak 10 kaki darinya, bayangan hitam besar menyelimutinya. Merasakan ada sesuatu yang salah, klan Yueling tanpa sadar mengangkat kepala mereka. Seorang anggota klan Liyuan yang besar turun dari langit, dan palu godam coklat di tangannya meledak dengan kekuatan yang kuat dari sisi lain. Boom! Tubuh suku Yueling dihancurkan oleh suku Liyuan. Suku Liyuan mengulurkan tangan dan meraih cincin Sumerunya, melemparkan puing-puing ke tanah, mengambil roh sumber yang kacau, dan berjalan pergi melangkah ke dalam lingkaran sihir 10 kaki jauhnya. Adik laki-laki dari klan Yueling di lingkaran sihir bersembunyi di dalamnya, dan setelah menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri, wajahnya menjadi kusam. Orang-orang dari klan Liyuan memberi pandangan jijik pada klan Yueling, roh sumber yang kacau ini dibunuh oleh klan Liyuan kami, dan klan Yueling belaka juga datang untuk merebutnya. Benar-benar tidak bernyawa. Jika tidak ada lingkaran sihir Asylum, klan Liyuan mungkin terbunuh bersama dengan klan Yueling ini. Di hadapan kekuatan super, klan kecil biasa tidak punya banyak hak untuk berbicara sama sekali. Sisi lain, Hotzer mempersembahkan tanaman merambat ungu. Tanaman merambat tidak ada habisnya, tumbuh di sekitar roh sumber yang kacau. Pohon anggur ini sangat kuat dan tidak dapat dilukai oleh pedang, bahkan jika roh sumber Chaotic merobek tanaman anggur itu, ia masih dapat tumbuh dengan cepat. Roh sumber yang kacau terus meraung dan berteriak, tetapi tidak ada tempat untuk mencurahkan kekuatan di tubuhnya, jadi dia hanya bisa berjuang dengan sia-sia. Di belakang roh sumber Chaotic, Ling Xuang dan avatarnya memegang pedang pada saat yang sama, berubah menjadi cahaya pedang yang memenuhi langit. Lampu pedang itu seperti awan perak yang menggantung di udara. Semua lampu pedang bergabung terus-menerus, dari 10.000 lampu pedang menjadi 5.000, dari 5.000 menjadi lebih dari 2.000, 1.500. Dan akhirnya berubah menjadi cahaya pedang yang sangat kental. Tai Linky Sword Slash. Wow, cahaya pedang langsung mengarah ke Chaotic Origin Spirit dan mengenai punggungnya. Ledakan. Tebasan pedang Linky yang menguasai segalanya masih belum bisa menembus pertahanan roh sumber Chaotic, jadi Ling Xuang tidak memiliki terlalu banyak kejutan. Sebelum Chaotic Source Spirit kelelahan, pertahanannya tidak bisa dipatahkan. Namun, energi dari roh sumber Chaotic akan dikonsumsi dengan cepat, dan setelah memotong beberapa pedang lagi untuk membuat kristal roh sumber Chaotic lelah, roh sumber Chaotic secara alami dapat dibunuh dengan mudah. Ledakan. Setelah putaran serangan Ling Xuang,
batu 7 warna mengikuti dari dekat dan menabrak bagian belakang roh sumber yang kacau. Meskipun serangan Lan King tidak setajam Ling Xuang dan Feng Ge, tetapi frekuensi serangannya sangat padat. Saat batu berwarna-warni itu mengenai, itu menghilang secara alami, dan muncul kembali di tangan Lan King. Feng Ge di samping juga mengorbankan Raja Siqiu dan memotong lampu pedang api yang tak terhitung jumlahnya. Kusai agak malu saat ini, dia menggunakan rantai boneka lagi sebelumnya, tapi sekarang dia hanya bisa menonton dari pinggir dan sesekali mengingatkan dia. Di bawah pengepungan terus-menerus oleh kerumunan, Chaotic Soul Spirit akhirnya jatuh ke dalam kelelahan, tubuhnya yang besar terpotong-potong, dan Chaotic Soul Spirit yang bergabung ke dalamnya segera mengalir kemana-mana. Melihat kristal ember, wajah semua orang menunjukkan sedikit kegembiraan. Roh sumber yang kacau berisi 2000 kristal roh sumber yang kacau di tubuhnya, tidak heran benda ini begitu kuat. Namun, begitu benda ini terbunuh, keuntungan mereka cukup kaya kristal roh sumber kekacauan ini cukup untuk selusin orang untuk membangun kembali sumber kekacauan. Saat mereka baru saja membunuh, 3 sosok terbang melewatinya. Ketiga orang ini sebenarnya adalah anggota klan Senong dilihat dari pakaian dan penampilannya, mereka seharusnya adalah 3 bersaudara. Mereka bertiga telah mengamati secara rahasia untuk waktu yang lama, dan ketika mereka melihat roh sumber kekacauan jatuh, mereka bergegas menuju tumpukan roh sumber kekacauan sementara semua orang sedang berkonsentrasi. "Kak, ambillah," kata salah satu kumis. Pria kekar lainnya dengan tubuh bagian atas terbuka, mengulurkan tangannya dan melambai dengan ringan, dan semua kristal roh asal caotik di tanah dimasukkan ke dalam cincin Sumeru miliknya. "Lihat, mati." Mata Feng Ge memerah saat melihat pemandangan ini. Untuk menghancurkan roh sumber yang kacau ini, kelompok mereka juga berjuang keras untuk waktu yang lama, bagaimana mungkin orang lain diizinkan untuk merebutnya. Cahaya keemasan melintas di matanya, dan Raja Bukit Batu itu mengayunkan pedangnya dengan lebih dari 1000 tangan kiri pada saat yang bersamaan. 10.000 pedang. Pedang itu bersinar dari ribuan pedang panjang yang terjalin satu sama lain, berubah menjadi jaring pedang yang padat. Kembali ke satu. Pada saat yang sama, tangan kiri Raja Siqiu menebas dengan pedang. Jaring pedang 3 dimensi ini seperti sangkar, memenjarakan cahaya pedang yang bahkan lebih mencengangkan, yang bercampur dengan Golden Crow Divine Fire, dan meledak ke arah 3 bersaudara dengan aura yang menghanguskan. Bukan hanya Feng Ge yang menyerang, Ling Xuang juga menyeduh seni pedang Taiyi, Huo Ze, Lan King dan anggota suku Jiuli lainnya, dan beberapa murid Tiangong yang bergabung kemudian juga menyerang ketiga bersaudara itu. Ketiga bersaudara ini juga memiliki banyak sejarah di klan Senong, meski kekuatan mereka tidak sebaik San dan Mumu, namun mereka masih berdekatan. Berani merebut Chaotic Soul Spirit di depan semua orang di Tiangong, jadi dia secara alami cukup percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Land of Shadows. Pemimpin dari 3 bersaudara itu menepuk topinya dengan ringan, dan permata hitam legam muncul dari atas kepalanya, berputar terus-menerus. Saat permata diputar, tubuh ketiga orang itu berangsur-angsur kabur. Batu alam kegelapan. Melihat permata ini, Su tiba-tiba mengangkat alisnya. Batu ini adalah tanda misterius dari pihak lain. Begitu kemampuannya diaktifkan, ia dapat membuat dirinya dan orang-orang di sekitarnya memasuki keadaan unik. Dalam keadaan ini, semua serangan tidak berguna. Ya. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari tubuh mereka, dan tubuh ketiga bersaudara dari klan Senong seperti riak di permukaan air, hanya beriak sedikit untuk sementara waktu, tetapi sebenarnya tidak terluka sama sekali. Melihat pemandangan ini, wajah para murid Tiangong tiba-tiba tenggelam. 3 bersaudara dari klan Senong menunjukkan senyum puas di wajah mereka, dan pemimpinnya berkata, "Pergilah. Kita akan aman jika kita memasuki lingkaran sihir." Setelah 3 bersaudara dari klan Senong memasuki lingkaran, para murid Tiangong hanya bisa menatap kosong. Mereka dapat dengan aman menyempurnakan Chaotic Origin Spirit ini, dan bahkan memberikan Chaotic Origin Spirit tambahan kepada anggota lain dari klan Senong. Dalam keadaan alam bayangan, ketiga bersaudara itu bergerak sangat lambat. Tapi tidak peduli bagaimana orang-orang di Tiangong menyerang, itu tidak akan mempengaruhi mereka bertiga sedikit pun, hanya masalah waktu sebelum mereka memasuki lingkaran sihir. Ling Xuang, Feng Ge dan yang lainnya menyerang beberapa kali, tetapi semuanya tidak berpengaruh, dan wajah mereka menjadi sangat jelek. Tidak ada gunanya. Yang tertinggi dari 3 bersaudara itu tertawa dan berkata dengan wajah bangga. Tingkat energinya tidak cukup untuk menembus alam bayangan, kata Kusai dengan relatif tenang. Feng Ge berkata dengan wajah tegas berapa tingkat energinya. Chou Si menatap ketiga anggota klan Senong yang terus bergerak, berpikir sejenak, lalu berkata semua kekuatan dalam kekacauan dapat dijelaskan sebagai aliran energi,
tetapi energi ada tinggi dan rendah. Pengetahuan ini tidak cukup dalam untuk Choi, tetapi dia masih memiliki pemahaman umum tentang klasifikasi tingkat energi. Yuan sejati adalah tingkat aliran energi terendah, pejuang fana di dunia ibu, dan sebagian besar makhluk di dunia batin didominasi oleh Yuan sejati. Ketika esensi sejati diringkas menjadi ekstrim, itu adalah jalan ketuhanan sebagai sejenis energi. Agregat tahu dari jalan ketuhanan jauh lebih efisien daripada esensi sejati, dan itu adalah lapisan energi kedua. Kekuatan token pantai lain termasuk dalam tingkat kekuatan ketiga, dan itu juga merupakan level yang paling banyak digunakan oleh yang kuat di dunia induk. Tetapi token pantai lain itu sendiri memiliki semua jenis kemampuan aneh, terutama energi yang terkandung dalam yang misterius seringkali dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi, misalnya alam bayangan ini sebenarnya tidak sulit untuk dihancurkan, asalkan dapat disentuh, bahkan bisa mempengaruhi tubuh, bagi mereka alam bayangan akan terangkat secara otomatis. Beberapa token dari pihak lain memiliki kemampuan unik, dan mereka juga dapat menghancurkan alam bayangan. Sayangnya, para murid Tiangong yang hadir tidak memiliki kemampuan seperti itu, jadi mereka hanya bisa menyaksikan ketiga bersaudara itu perlahan menjauh. Pada saat ini, bukan hanya murid Tiangong yang hadir yang marah, Qiu Yinhe di gerbang dunia besar Hunyuan, Lin Zanting dan para pemimpin gunung lainnya juga sangat marah. Roh Hunyuan yang baru saja saya peroleh direnggut oleh klan Senong, dan bebek yang sudah dimasak terbang begitu saja, bagaimana mungkin mereka tidak kesal? Pemimpin klan Senong memandang Qiu Yinhe dengan seringai di wajahnya. Kali ini, hanya 10 anggota klan Senong yang dapat dilindungi dari rekonstruksi sumber kekacauan. Mengapa mereka tidak bahagia? Tepat ketika ketiga bersaudara itu bergerak sejauh 1 atau 2 kaki, Luo Zeng dan Luo Yan berjalan dari sisi lain. Dia baru saja menyegel mata pikiran dengan Luo Yan, dan melihat ekspresi membunuh dan tak berdaya di wajah para murid Tiangong. Dia bertanya setelah beberapa saat, apa yang terjadi? Mereka membawa kita pergi. Roh sumber caotik. Feng kata Ge marah. Ambil. Mata Luo Zeng berkedip, dan pedang panjang Yuxue diangkat dengan ringan, dan cahaya dingin menghantam ketiga bersaudara itu secara langsung. Wosh! Cahaya pedang menembus mereka bertiga dalam sekejap, sosok mereka bertiga hanya berkedip sedikit, dan ketiga bersaudara itu tertawa terbahak-bahak pada saat bersamaan. Bocah ini mengira dia bisa menyakiti kita. Betapa bodohnya. Sebagian besar murid Tiangong bodoh dan bodoh, maafkan mereka. Ketiga bersaudara itu bahkan lebih bangga. Setelah Zeng, dia berbelok ke sudut dan bergerak menuju Luo Zeng, dan provokasi itu terbukti dengan sendirinya. Kakak Luo Zeng, kamu tidak dapat menembus alam bayangan ini dengan cara biasa, Kusai mengingatkan namun, dikatakan bahwa alam bayangan itu sendiri sangat rapuh dan dapat dengan mudah diganggu, karena alam bayangan diperoleh oleh 13 kuil bayangan surga batu kegelapan adalah level terendah. Bahkan batu kegelapan level terendah, itu bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan oleh Tiangong, salah satu dari 3 bersaudara Senong mendengus dingin. Alis Luo Zeng sedikit terangkat, dan cahaya merah menyala di pupil mata kanannya. Setelah kekuatan ketakutan mekar, dia bergegas menuju mereka bertiga. Kekuatan ketakutan. Anak ini juga. 3 bersaudara dari klan Senong merasakan kekuatan ketakutan, dan mereka juga terkejut. Namun kekuatan ketakutan masih gagal mengganggu alam bayangan, dan melewati tubuh mereka bertiga secara langsung. Luo Yan di sebelahnya sedikit mengernyit, dan waying merah mekar dari tubuhnya, dan tentakel merah tipis juga ditarik ke arah mereka bertiga, tetapi itu masih tidak berpengaruh. Kesedihan menghela nafas, lalu berkata tingkat energinya berbeda, celahnya akan sangat besar, dan tidak ada cara untuk menghancurkan alam bayangan ini. Tingkat energi. Mata Luo Zeng memadat. Ini bukan pertama kalinya Luo Zeng mendengar pernyataan ini di wilayah para dewa. Untuk memecahkan Tungku Yin dan Yang Dong Fang Chunjun, dia menggunakan kristal persegi kebenaran pada waktu itu. Alasan mengapa energi kebenaran Fang Jing dapat menghancurkan Tungku Yin Yang adalah karena tingkat energinya lebih tinggi daripada Tungku Yin Yang. Menyerahlah, Luo Zeng, ayo cari Chaotic Origin Spirit lainnya, kata Luo Yan. Roh sumber kekacauan terbesar terjerat oleh orang-orang dari Yuxiong, Jinwu, Senong dan klan lainnya, dan ada banyak roh sumber kekacauan kecil lainnya, sulit untuk membunuh roh sumber kekacauan, tetapi lebih baik daripada setelah membuang-buang waktu di sini. Feng tatapan Ge juga menyapu ke sisi lain, mencari target baru. Melihat 3 bersaudara dari klan Senong dengan wajah penuh kemenangan, mereka berjalan dari bawah hidung mereka, Luo Zeng mengulurkan tangannya dengan lembut, dan sebuah kristal persegi kecil berwarna hijau muncul di telapak tangannya. Mata ketiga anggota klan Senong menyatu di permukaan kristal persegi hijau.
Sepotong kristal persegi hijau ini masih dapat digunakan untuk bertahan melawan musuh ketika Luo Zeng masih berada di alam dewa sejati, dan kekuatannya tidak buruk. Namun, Luo Zeng kekurangan darah dewa kekacauan kuno dan tidak dapat memperluas lebih banyak kristal kotak kebenaran, kekuatan murni dari tangan bintang jatuh secara alami tidak cukup. Ketiga bersaudara itu tidak mengetahui kebenaran tentang Fang Jing, tetapi mereka tidak menyadari betapa kuatnya hal itu di bawah pengamatan, dan mereka tidak panik sama sekali. Saat Luo Zeng mengulurkan tangan dan melambai, sebuah pusaran hijau muncul di atas kepala ketiga bersaudara. Saat pusaran terus berputar, cahaya bintang hijau kecil jatuh. Melihat kekuatan tangan bintang jatuh, Luo Zeng juga tersenyum masam di dalam hatinya, memang terlalu lemah untuk memadatkannya dengan sepotong kristal persegi kebenaran. Kesedihan, Feng Ge dan yang lainnya tampak tidak setuju ketika mereka melihat cahaya bintang, dan kekuatan cahaya bintang yang jatuh tidak sebaik 1/10.000 dari apa yang mereka lakukan dengan seluruh kekuatan mereka tapi. Semua orang di gerbang Hunyuan hebat dunia, melihat hijau zamrud ini setelah memberi energi, kulitnya benar-benar khusyuk. Ini adalah energi pada tingkat kebenaran. Ini sangat lemah, tapi nilainya nyata. Banyak pemimpin telah menilai tingkat energi yang terkandung dalam tangan bintang jatuh. Setelah Qiu Yinhe melihat hal ini, dia terkejut lagi, dan tanpa sadar menatap Lin Zanting di sebelahnya. Mereka tidak menyangka Luo Zeng masih menyembunyikan tangan ini. Apa hubungannya dengan Chaos Ancient God? Berdiri di puncak gunung yang tertutup salju, Fuxi melihat cahaya hijau mekar dari tangan bintang jatuh, tetapi ekspresinya tidak berubah sama sekali, dia sudah tahu hasilnya ketika dia berada di dasar kekacauan. Untuk mendobrak alam bayangan, Fuxi tidak memiliki kejutan apapun saat dia menggunakan trik ini. Tiga bersaudara dari klan Senong awalnya dalam keadaan virtual, seperti tiga hantu yang melayang di udara. Metode yang telah dicoba oleh para murid Tiangong sebelumnya semuanya dilewati sekaligus, dan mereka tidak dapat mengganggu mereka sama sekali. Tapi alam bayangan juga memiliki kerugian besar. Mereka mengandalkan batu alam gelap untuk menjaga keseimbangan yang halus. Jika mereka tidak memperhatikan keseimbangan ini, itu akan rusak. Oleh karena itu, mereka bertiga juga berhati-hati saat bergerak, dan gerakan mereka sangat lambat. Sedikit cahaya bintang hijau ini jatuh, seperti kerikil yang dilemparkan ke danau, kekuatannya yang lemah tidak akan mampu menyebabkan kerusakan nyata pada pantai seberang. Tapi cahaya bintang ini tidak melewati tubuh mereka seperti metode serangan orang lain, dan tanpa ragu mengenai ketiga bersaudara itu. Boom! Saat cahaya bintang bermekaran, sosok ketiganya seperti cermin pecah, dengan retakan dan pecahan bermekaran. Setelah pecahan-pecahan itu dengan cepat terkelupas dari permukaan tubuh mereka, ketiga bersaudara dari klan Senong terhuyung-huyung keluar dari alam bayangan. Ketiga bersaudara itu jelas tidak menyangka bahwa sedikit cahaya bintang, yang tidak mengherankan, bisa memiliki efek seperti itu. Feng Ge, Ling Xuang dan yang lainnya juga menatap dengan mata terbelalak, bagaimanapun, kekuatan tangan bintang jatuh terlalu lemah untuk diabaikan, dan akan terlalu keterlaluan untuk menghancurkan alam bayangan seperti ini. Ini tingkat energinya, gumam Kusai. Dia lebih bingung daripada orang lain. Ketika Luo Zeng mengorbankan cahaya bintang, dia tidak merasakan pergerakan kekuatan pihak lain, tetapi memadatkan kristal persegi hijau. Kristal persegi ini bukan dao dari jalan ilahi, juga tidak bisa menjadi esensi sejati. Satu-satunya kemungkinan apa itu darah. Tetapi tingkat energi dari kekuatan darah hanya dapat mencapai sekitar 3 tingkat, dan tingkat energi dari beberapa kekuatan darah yang lemah bahkan lebih mirip dengan cara ilahi darah macam apa itu Luo Zeng. Dugaan kesedihan diselesaikan sepenuhnya oleh intuisi, tetapi itu sangat dekat dengan kebenaran. Tetapi dalam ingatan akan kesedihan, tidak mungkin kekuatan darah dari banyak negara adidaya memiliki tingkat energi setinggi itu ketiga. Bersaudara dari klan Senong juga tercengang. Meskipun mereka tidak lemah di klan Senong, bagaimana ketiganya bisa melawan begitu banyak murid Tiangong? Namun, ketiga bersaudara ini juga yang terbaik dari klan Senong. Ketika alam bayangan dihancurkan, salah satu dari mereka membalikkan tangannya, dan dua pedang berkepala hantu tiba-tiba muncul di tangannya, dan dia menebas ke arah Luo Zeng dari kiri ke kanan. Pada jarak ini, dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia tidak takut pada siapapun. Tetapi ketika pisau besar baru saja menebas Luo Zeng, tangan Luo Zeng telah berubah menjadi dua tangan hitam, dan dia memeriksa ke atas pada saat yang sama. Dengan dua suara tajam, pedang itu menebas mulut harimau Luo Zeng, dan dia tidak bisa masuk lebih dalam. Tangan ini mata pria itu hampir keluar. Luo Zeng menatap pihak lain dengan acuh tak acuh, kekuatan pihak lain meledak dengan keras, dan dengan gerakan tangannya yang tiba-tiba, kedua pisau besar itu telah dipelintir.
Jika orang ini tidak mundur tepat waktu, lengannya juga akan dipelintir menjadi tikungan. Ayo mundur. Mereka bertiga melewatkan satu pukulan, dan tanpa khayalan, mereka mundur ke sisi lain. Sekarang anggota klan Senong bekerja dengan klan besar lainnya untuk berurusan dengan tubuh induk dari roh asal Chaotic. Selama mereka bergabung dengan anggota klan, murid Tiangong tidak akan berani menyentuh mereka. Tapi bagaimana orang Tiangong membiarkan ketiga orang ini melarikan diri? Feng Ge, Ling Xuang, Mo Yijian dan yang lainnya menyerang hampir bersamaan, dan cahaya pedang yang kacau membentuk dinding yang berkedip dan menutupi mereka bertiga. Ketika tiga anggota klan Senong melihat cahaya pedang yang tajam dan kuat ini, wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan, dan salah satu dari mereka bahkan berteriak, aku akan mengembalikan Chaotic Source Spirit kepadamu, jangan bunuh aku. Murid Tiangong bukanlah anak berusia 3 tahun. Semua orang tahu betapa pentingnya nilai Chaotic Source Spirit. Ini diperoleh oleh orang-orang di tengah mempertaruhkan nyawanya, orang-orang ini merebutnya, dan sekarang mereka dipaksa keluar dari bentuk aslinya oleh Luo Zeng dan ingin mengembalikannya dan menghapusnya. Belum pernah ada barang semurah ini di dunia. Jika kamu berani merebut jiwa sumber kekacauan dari istana surgawi kita, kamu harus bersiap untuk kehilangan nyawamu, kata Luo Zeng dengan tenang berdiri di tempat, dan sekarang dia tidak perlu mengambil tindakan secara langsung. Saat jaring yang dibentuk oleh cahaya pedang itu berkumpul di sekitar mereka bertiga, sesosok tubuh turun dari langit dan mendarat di samping mereka bertiga. Penjaga setan bumi. Tangan pria itu tiba-tiba terentang, dan hantu gunung kuning kaki menyebar dari tubuhnya, dan hantu ini segera menyelimuti dia dan ketiga bersaudara dari klan Senong. Ding 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 zon zong zon zong. Berbagai pedang dan mang menghantam bayangan imajiner gunung, membuat serangkaian suara tajam, seolah-olah seseorang terus memukul jam besar. Pria ini adalah San dari klan Senong. Murid Tiangong, mengapa kita repot-repot membunuh satu sama lain sekarang karena musuh ada di depan kita? San berkata dengan tenang. Asal-usul San sangat misterius, selain Mumu, dia sekarang adalah anggota nomor 1 yang memang pantas dari klan Senong. Ketika dia bertarung dengan Chaotic Source Spirit Mother, dia melihat klannya dikepung dan dibunuh oleh murid Tiangong, jadi dia segera bergegas untuk memblokir serangan orang banyak. Kanibalisme. Apakah klan Senong Anda memiliki wajah untuk mengatakan itu? Feng Ge membentak, Soul of Chaotic Source kami diambil oleh ketiga orang ini. Karena mereka mencari kematian, mereka tidak dapat menyalahkan kami. Feng Ge dimarahi, San mengerutkan kening, dia tidak menyangka ketiga bersaudara ini melakukan hal seperti itu, jadi dia mendengarnya dengan tenang berkata Zhao Chen, kembalikan roh sumber kekacauan kepada mereka. Ketiga bersaudara itu melihat San muncul di kritis saat, secara sadar memiliki pendukung, arogansi yang awalnya melemah menjadi sombong lagi. Klan Senong mereka tidak takut dengan Tai Tiangong, apalagi ada Yuxiong, Jinwu dan klan lain yang berdiri di belakang klan Senong, para murid Tiangong ini berani menghina mereka dan mereka mencari kematiannya sendiri. Ketika Zhao Chen, yang tertua dari tiga bersaudara, hendak mengejek Feng Ge, San sebenarnya meminta mereka untuk mengembalikan Chaotic Source Spirit. Mengapa kita harus mengembalikannya kepada mereka? Apakah kita takut pada mereka? Zhao Chen, anak tertua dari tiga bersaudara, berkata dengan wajah tidak puas. Mendengar ini, Luo Zeng, Luo Yan, Feng Ge, Ling Xuang dan yang lainnya semuanya memiliki niat membunuh di mata mereka, sepertinya tidak ada gunanya berbicara omong kosong dengan orang-orang ini. Aku menyuruhmu untuk pergi, apa yang kamu bicarakan? Jejak kemarahan juga muncul di mata San. Generasi muda dari klan Senong sangat takut pada San sendiri, tetapi San memiliki kepribadian yang lembut, dan tidak ada yang pernah melihatnya kehilangan kesabaran. Merasakan kemarahan dari San, ketiga Zhao Chen bersaudara sedikit gemetar di dalam hati mereka, dan dengan cepat mencurahkan Chaotic Source Spirit dari cincin Sumeru. Bahwa Zhao Chen mengembalikan begitu banyak Chaotic Source Spirit dengan tangannya sendiri, dia secara alami sangat tertekan, tetapi dia tidak punya pilihan. Tetapi ketika San hendak pergi dengan tiga bersaudara, suara Luo Zeng terdengar samar, kembalikan saja roh sumber yang kacau ini dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. San menatap Luo Zeng tanpa ekspresi, sementara wajah Zhao Broter Chen penuh amarah, kita semua sudah kembali, apalagi yang kamu inginkan. Sejak memasuki dunia besar Hunyuan, ada Xiong, Senong, Jinwu, klan besar ini, yang memiliki kebencian yang kuat terhadap murid-murid Tiangong. Luo Zeng juga berulang kali tersinggung oleh suku-suku ini, adalah mimpi untuk mengungkap masalah ini dengan mudah. Apa yang kamu inginkan? San Men menatap Luo Zeng dengan tenang dan bertanya. Tinggalkan nyawa tiga orang, atau keluarkan Chaotic Origin Spirit dalam jumlah yang sama,
kata Luo Zeng. Roh sumber kekacauan ini terbunuh, dan jumlah roh sumber kekacauan yang diperoleh hampir 2.000 buah, cukup untuk 10 orang untuk membangun kembali sumber kekacauan. Yang dimaksud Luo Zeng adalah membiarkan klan Shen Nong mengalahkan lebih dari 2.000 Chaotic Origin Spirit. 3 saudara laki-laki Zhao Chen mendengar permintaan Luo Zeng, dan wajah mereka berubah lagi. Mereka membayar lebih dari 2.000 Chaotic Origin Spirit, yang lebih tidak nyaman daripada membunuh mereka. Kamu singa, buka mulutmu. Mengapa kamu tidak mengambil Chaotic Soul Spirit jika kita ingin membayar begitu banyak? Mimpi. Ketiga bersaudara itu berkata dengan bersemangat. Wajah San juga sedikit tenggelam. Sebelumnya, anggota klan Shen Nong bekerja sama untuk mencekik Chaotic Origin Spirit, dan mereka memperoleh lebih dari 2.000 kristal Chaotic Origin Spirit, dan semuanya ada di tangan San. Dia memang mampu memberikan kompensasi. Tetapi klan Shen Nong memiliki banyak orang. Jika dia menyerahkan roh sumber kekacauan ini kepada Luo Zeng, 10 orang di klan Shen Nong akan kehilangan kesempatan untuk menciptakan kembali sumber kekacauan. Ini bukan kerugian kecil. Wajah Luo Zeng tidak berubah sama sekali. Sekarang semua orang berebut untuk membunuh Chaotic Origin Spirit, tidak ada banyak waktu untuk kebuntuan di sini. Tetapi jika klan Shen Nong tidak mau mengatakan apa yang dikatakan dan air yang dibuang, jangan salahkan dia karena kejam. Meskipun Luo Yan tidak mengatakan sepatah kata pun, dia bersandar di sisi Luo Zeng dengan sengaja atau tidak sengaja. Musuh kakaknya adalah musuhnya, dan dia mewakili klan Lisan Hua. Jika San bergerak ke sini, Lisan pasti akan terlibat lagi. Pula, San bukanlah orang yang ragu-ragu dan menunda-nunda, dan dalam 3 tarikan napas, dia telah melihat keseriusan hubungan tersebut. Sekarang bukan waktunya untuk mengkhawatirkan hal ini, dia segera membuat keputusan, lampu di cincin Sumi menyala dengan punggung tangannya, dan roh sumber yang kacau di dalam cincin itu mengalir keluar dan menumpuk menjadi tumpukan. Luo Zeng tidak punya waktu untuk memeriksa dengan hati-hati, tetapi itu mirip dengan 3 bersaudara Zhao Chen. Ayo pergi, kata San. Ketiga bersaudara itu melihat tumpukan roh sumber yang kacau di tanah, dan wajah mereka yang tertekan membiru, tetapi mereka tidak punya pilihan selain menatap Luo Zeng dengan ganas sebelum pergi. Melihat bagian belakang gunung pergi, Chou Si berkata dengan suara rendah, orang ini sangat menentukan. Meskipun sebagai murid Tiangong, Chou Si tahu betul bahwa klan Shen Nong dan Jin Wu akan sangat lemah, di hadapan Xiong, tapi saya merasa jika gunung tidak mengakuinya, saya khawatir itu akan menderita kerugian besar. Luo Zeng melangkah maju dan mengulurkan tangannya dengan lembut, kekuatan tak terlihat telah menempel pada semua roh sumber Chaotic, dan dengan kait ringan di jarinya, semua roh sumber Chaotic mengebor ke dalam cincin suminya. Roh sumber yang kacau ini akan didistribusikan nanti, kata Luo Zeng. Dia awalnya ingin Lan King, Huo Ze dan anggota suku Jiuli lainnya untuk memasuki lingkaran sihir terlebih dahulu, bagaimanapun, hanya ada beberapa keturunan Jiuli yang tersisa, tetapi berpikir bahwa murid Tiangong lainnya pasti tidak akan menerimanya, dia memutuskan untuk melakukannya nanti, mendistribusikan. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar jeritan tidak jauh dari sana, dan Chaotic Origin Spirit melompat, melemparkan kedua klan Sirius ke bawah kaki mereka, dan tubuh besar mereka telah menghancurkan mereka menjadi bubur. Di masa lalu, Hunyuan Great World relatif bersahabat dengan beberapa klan kecil. Bahkan jika mereka berkeliaran di pinggiran, menggali fragmen roh sumber Chaotic memungkinkan mereka untuk membangun kembali sumber Chaotic. Tapi kali ini semua roh sumber kekacauan berkumpul di puncak utama, dan sisi kejamnya terungkap secara alami. Roh sumber kekacauan sebesar ini adalah mangsa kekuatan super seperti Tai Tiangong, tetapi klan kecil tidak memiliki kekuatan untuk memburu dan membunuh mereka, dan mereka akan cepat jatuh jika tidak memperhatikan. Ayo pergi, kata Feng Ge dan terbang lebih dulu. Setelah melihat roh sumber yang kacau ini, mata banyak murid Tiangong berbinar, roh sumber yang kacau ini berarti 2 atau 3 ribu roh sumber yang kacau. Luo Zeng dan Luo Yan berkedip, dan mengejar roh sumber yang kacau itu. Tubuh Chaotic Soul Spirit padat dan kuat, tetapi kecepatannya merupakan kerugian mutlak, dan tidak dapat menahan berbagai kemampuan. Jika berada di puncak utama, dengan sarana mata raksasa, saya khawatir tidak ada yang bisa mengalahkannya, tetapi ketika puncak utama dihancurkan oleh semua orang dan mata raksasa disegel, semangat sumber kekacauan jauh lebih sedikit, sangat buruk. Roh sumber kekacauan terus meraung dan meronta-ronta, tetapi tidak dapat melukai murid Tiangong. Itu seperti binatang buas yang terperangkap di ruang tak terlihat oleh semua orang, sedikit demi sedikit memakan roh sumber kekacauan dalam kekuatan kristal tubuhnya. Dalam waktu kurang dari 20 atau 30 napas, Chaotic Soul Spirit mengeluarkan raungan yang menusuk. Setelah melambaikan anggota tubuhnya di udara untuk beberapa saat, ia jatuh ke tanah dengan celepuk.
Feng Ge dan Ling Xuang memimpin, dan dua lampu pedang menebas dari perut Chaotic Origin Spirit. Semua mengalir keluar. Banyak klan besar mengepung roh sumber kekacauan yang tingginya 2 atau 3 kaki ini, dan setiap ras telah memperoleh sesuatu, mengumpulkan banyak kristal roh sumber kekacauan. Namun, jumlah Chaotic Source Spirit terbatas. Ketika sulit bagi mereka untuk menemukan Chaotic Source Spirit baru, semua orang akan fokus pada tubuh Chaotic Source Spirit. Ibu roh sumber Chaotic ini tingginya ribuan kaki, seperti gunung itu sendiri. Bisa dibayangkan jumlah roh sumber kacau yang tersembunyi di dalamnya. Ratusan anggota klan Li Yuan, Yuxiong, Jin Wu, Shenong, Nuo, Del, semuanya berurusan dengan tubuh induk ini. Gagak emas berubah menjadi potongan api emas yang mengalir, berputar-putar di sekitar ibu roh sumber Chaotic, dan dari waktu ke waktu, orang bisa melihat percikan emas mekar dari ibu roh sumber Chaotic. Meskipun dikepung oleh begitu banyak orang, Chaotic Source Spirit Mother tidak terlihat lelah sama sekali, dan tetap garang dan luar biasa. Setelah bertahun-tahun pemulihan, tubuh ibu ini telah tumbuh ke tingkat yang mengerikan. Kalian semua pergi ke neraka. Mata tubuh Chaotic Source Spirit Mother penuh dengan kebencian, ia ingin menelan semua ras alien terkutuk ini hidup-hidup. Meskipun orang-orang ini lemah dalam kekuatan dan ukurannya dapat diabaikan, mereka semua seperti nyamuk yang licik, terbang berkeliling, mengejar dan menyerang dengan ganas, dan menghindari semua serangan dengan fleksibel. Setelah Luo Zeng memimpin murid-murid Tiangong untuk membunuh 2 Chaotic Source Spirit berturut-turut, mereka juga mengalihkan perhatian mereka ke tubuh ibu terakhir. Chaotic Source Spirit di tubuh ibu pasti akan mendapat bagian. Saat ini, kabut hitam di langit melonjak lagi. Berangin lagi. Mata Luo Zeng menyipit. Ekspresi semua orang berubah ketika mereka melihat kabut hitam yang melonjak. Dengan angin kencang, hantu itu tahu kemana dia akan terhempas. Tetapi tubuh induk dari Chaotic Source Spirit tidak takut pada badai, dan itu pasti jalan buntu bagi mereka untuk bersembunyi di bawah tanah. Bersembunyi di lingkaran sihir. Seseorang tersadar dan berteriak. Semua orang berpencar dengan terburu-buru dan menembak lurus ke arah lingkaran sihir. Saat mereka masuk ke lingkaran sihir, rune yang diukir di tanah memancarkan cahaya keemasan, dan topeng oval menutupi kepala semua orang. Murid dari banyak klan besar dapat dengan bebas bolak-balik di dalam topeng, tetapi apapun di dunia besar Hunyuan akan diblokir di luar, apakah itu badai atau roh sumber kekacauan. Setelah kebanyakan orang masuk ke dalam lingkaran sihir, badai dunia besar Hunyuan bertiup lagi. Beberapa alien yang tidak sempat memasuki lingkaran sihir langsung tersapu badai dan terbang jauh-jauh, jaraknya puluhan ribu mil jauhnya. Ibu roh sumber Chaotic masih mengamuk, dan badai yang kuat tidak dapat menerbangkannya. Rencana mata raksasa itu sangat konyol hingga hampir membunuh semua orangnya, hanya menyisakan dirinya sendiri. Yang dipikirkannya sekarang hanyalah balas dendam, membunuh sebanyak mungkin. Tapi orang-orang itu seperti tikus sial, mereka berpencar dalam badai dan bersembunyi di lingkaran sihir. Bukannya keluarga Chaotic Origin Spirit tidak pernah mempelajari lingkaran sihir ini, selama bertahun-tahun, Chaotic Source Spirit telah mencoba untuk menghancurkan lingkaran sihir ini, tetapi lingkaran sihir ini terukir di kehampaan dan tidak dapat dihancurkan sama sekali. Setelah lingkaran sihir diaktifkan, topeng yang terbentuk dapat menahan kekuatan yang kuat. Sang ibu pernah mencoba memecahkan topeng itu, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Tetapi dalam 10 tahun terakhir, setelah tubuh induk sekali lagi kompatibel dengan roh asal Chaotic lainnya, kekuatan tubuh utama telah meningkat pesat. Itu menggerakkan kakinya dan berjalan menuju lingkaran sihir terdekat. Tubuh ibu akan datang. Itu datang ke sini. Apa yang membuatmu panik? Lingkaran sihir ini dibuat oleh kekuatan dunia ibu, dan tidak bisa dihancurkan. Berkumpul dalam lingkaran sihir ini adalah suku Changling, ras ini hidup di tepi sungai, dan seperti suku Nuo, mereka setengah manusia, setengah ular, tetapi dengan sisik seperti kaki dan tentakel di wajah mereka, mereka terlihat kuat. Klan Changling masih memiliki kepercayaan besar pada lingkaran sihir, selama bertahun-tahun lingkaran sihir ini tidak pernah bermasalah. Tubuh ibu berjalan ke lingkaran sihir terdekat, tiba-tiba mengangkat kaki besar yang tebal, dan menginjak keras menuju lingkaran sihir. Melihat kaki raksasa itu melangkah turun secara vertikal, klan Changling masih menyusut, dan semua klan berkerumun, masing-masing dengan ekspresi tegang. Bang! Bahkan desingan angin tidak bisa menutupi dentuman keras itu. Topeng itu hanya bergetar sedikit, lalu kembali ke bentuk aslinya. Tidak apa-apa, itu tidak bisa menembus lingkaran sihir. Aku mengatakannya sebelumnya. Suku Changling menghela nafas lega. Alien yang tinggal di lingkaran sihir lainnya juga melepaskan kegelisahan hati mereka. Jika matriks roh sumber Chaotic benar-benar dapat menembus topeng, maka itu akan merepotkan.
Tidak apa-apa, kami akan memanfaatkan waktu ini untuk mendistribusikan kristal Chaotic Origin Spirit. Setelah membunuh Chaotic Origin Spirit itu, semua klan memperoleh banyak kristal. Kristal roh sumber yang kacau ini cukup bagi banyak orang untuk menciptakan kembali sumber yang kacau, bagaimanapun. Sekarang badai bertiup, mereka tidak ada hubungannya di lingkaran sihir, jadi lebih baik untuk mendistribusikannya. Semua orang di Tiangong juga menatap penuh harap pada Luo Zeng, Feng Ge dan Ling Xuang, kristal roh asal Chaotic yang mereka peroleh dengan membunuh mereka semua ada di tangan mereka bertiga. Ayo mulai mendistribusikan juga, Feng Ge memalingkan muka dari kejauhan. Yah, Luo Zeng mengangguk, dan ketika dia hendak mengguncang roh sumber Chaotic dari cincin Sumeru, dia melihat ibu roh sumber Chaotic mengangkat kaki besar itu lagi, dan sekali lagi bergerak menuju cahaya lingkaran sihir Hut mengundurkan diri. Bang! Terdengar ledakan keras lainnya. Suara ini sekali lagi menarik perhatian semua orang. Kali ini topengnya bergetar lagi, tapi kembali ke bentuk aslinya lagi, tapi kali ini topengnya bergetar lebih keras, dan sepertinya agak kewalahan. Melihat adegan ini, ekspresi semua orang menjadi serius. Ini berarti lingkaran sihir yang tidak bisa dihancurkan ini dapat dihancurkan dengan kekerasan. Ketika Chaotic Soul Spirit Mother menginjak kaki kedua, tubuh setinggi 1000 kaki itu melompat tinggi lagi, dan menginjak dengan keras lagi. Orang-orang Changling di lingkaran sihir sudah sangat gugup, melihat kakinya diturunkan, beberapa orang Changling yang lebih waspada langsung keluar dari topeng. Badai di luar lingkaran sihir sangat ganas, dan anggota suku Changling ini tersapu oleh badai saat mereka keluar. Anggota suku Changling yang tersisa juga sangat terjerat. Meskipun mereka bukan negara adidaya, mereka masih merupakan keluarga besar. Anggota suku Changling ini juga ditempatkan dengan harapan tinggi, berharap untuk mencapai alam sumber Chaotic. Tapi kali ini mereka mengumpulkan terlalu sedikit roh sumber Chaotic, dan harapan terakhir mereka ada di tubuh ibu. Bagaimanapun, jumlah roh sumber Chaotic yang diserap oleh tubuh ibu mungkin puluhan ribu. Jika diterbangkan oleh badai, itu sama saja dengan mundur sepenuhnya dari barisan roh sumber yang kacau. Mereka hanya bisa menggantungkan harapan mereka pada lingkaran sihir ini. Ledakan, ibu spiritual dari sumber kekacauan jatuh dengan keras, dan topeng yang sangat kuat itu meledak seperti gelembung dengan ledakan. Kaki ibu menginjak tubuh suku Changling, dan di bawah kekuatan penghancur, semua yang ada di lingkaran sihir dihancurkan menjadi daging cincang. Lingkaran sihir rusak. Saya khawatir semua orang akan mendapat masalah sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Situasi tragis suku Changling membuat semua orang yang hadir bingung. Lingkaran sihir adalah tempat berlindung terakhir bagi semua orang, tapi sekarang lingkaran sihir tidak bisa lagi melindungi mereka. Hahaha, ibu roh sumber Chaotic tertawa terbahak-bahak, semut yang naif, mereka pikir mereka aman bersembunyi di lingkaran sihir. Aku akan membuatmu mengerti apa itu keputusasaan. Bum 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 bum. Ibu roh sumber Chaotic mengambil langkah dan bergegas menuju lingkaran sihir berikutnya. Berkumpul di lingkaran sihir itu adalah orang asing dari beberapa klan kecil. Ketika ras alien itu melihat ibu roh sumber Chaotic datang langsung ke sini, wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Dengan pelajaran yang dipetik dari masa lalu, beraninya mereka tetap memakai topeng. Setelah melihat sang ibu berlari beberapa langkah, dia melompat tinggi dan langsung mendarat menuju lingkaran sihir. Semua alien di lingkaran sihir bergegas keluar dari topeng pada saat bersamaan. Boom! Topeng itu diinjak oleh ibu lagi dan pecah. Dapat dianggap bahwa alien ini sangat menentukan, dan kali ini tidak ada yang diinjak-injak oleh ibunya. Tapi Chaotic Soul Spirit Mother tidak hanya berukuran besar, tetapi juga sangat gesit dalam gerakannya, juga diharapkan alien di lingkaran sihir akan melarikan diri, tetapi mereka hanya bisa hanyut terbawa angin setelah bergegas keluar dari lingkaran sihir. Tubuh ibu menamparnya ke arah badai. Lebih dari selusin alien ditelan badai, dan tidak ada kemungkinan perlawanan. Mereka menyaksikan tubuh ibu ditutupi oleh tamparan besar, dan menamparnya dengan keras ke tanah. Dong 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 dong. Dengan suara hantaman tumpul, lebih dari selusin bunga darah bermekaran di tanah. Melihat situasi tragis para alien itu, semua klan di lingkaran sihir menjadi sesak napas dan mulai mendiskusikan tindakan balasan. Tapi tubuh induknya tidak memberi mereka waktu untuk berpikir sama sekali. Tubuhnya yang besar terbalik dan bergegas menuju lingkaran sihir ketiga. Ketika alien di lingkaran sihir ketiga melihat sang ibu bergegas ke arah mereka, bagaimana mungkin mereka memiliki niat sedikit pun untuk tetap tinggal? Dalam kasus seperti itu, menyelamatkan nyawa adalah satu-satunya ide. Alien itu segera keluar dari lingkaran sihir, dan pada saat yang sama menggunakan keterampilan tubuh untuk melarikan diri dengan angin, jangan sampai mereka terlambat mati di tangan ibu mereka.
Terlepas dari apakah orang-orang itu melarikan diri atau tidak, matriks itu menghancurkan lingkaran sihir ketiga. Saat ini, beberapa klan besar sedang mengevaluasi posisi mereka dan pilihan tubuh induk. Lingkaran sihir di area inti diatur dengan cara bertabur bintang, tetapi baru saja ketika badai melanda, semua anggota klan untuk sementara menemukan lingkaran sihir untuk berlindung. Klan Telinga Tikus, Yuxiong, Jinwu dan ras lainnya relatif jauh dari tubuh induknya, tetapi lingkaran sihir tempat para murid Istana Taitian dan orang Jiuli berada relatif dekat dengan tubuh induknya. Tapi badai baru saja bertiup, dan waktu sebatang dupa sudah cukup bagi tubuh ibu untuk menghancurkan semua lingkaran sihir yang menyembunyikan orang. Untuk sesaat, semua orang menjadi cemas, dan para pemimpin di luar dunia besar Hunyuan juga cemas. Dalam situasi seperti ini, Li San masih tidak berencana untuk bergerak. Bahkan menghancurkan lingkaran sihir yang digunakan untuk menyempurnakan roh sumber kekacauan, ini terlalu tidak masuk akal. Jika mereka semua tetap berada di lingkaran sihir, saya khawatir mereka semua akan mati. Para pemimpin berteriak keras, tetapi tidak ada seorang pun dari Li San yang muncul, dan mereka tidak berencana untuk mengambil tindakan terhadap tubuh induk dunia besar Hunyuan. Dalam sekejap mata, lingkaran sihir keempat, kelima, dan keenam rusak satu persatu. Dengan preseden suku Changling, orang asing di masa depan telah belajar menjadi pintar, dan merupakan kebijakan terbaik untuk maju karena mengetahui bahwa mereka tidak dapat melawan. Tapi kekuatan super di belakang itu semakin cemas. Jika semua lingkaran sihir dihancurkan oleh Matrix, itu akan baik-baik saja. Jika lingkaran sihir tempat dia berada dihancurkan dan badai berhenti, dan ras yang tersisa akan membunuh tubuh induknya, atau bahkan membaginya, itu akan sangat buruk. Tidak peduli di mana klan besar ini mengamati posisi mereka, hati mereka berfluktuasi dengan hebat. Melihat jenazah ibu mendekati Istana Taitian, para murid Tiangong dan orang-orang dari suku Jiuli juga sangat kesal. Tampaknya kita harus mundur dari lingkaran sihir, kata Feng Ge dengan mata cemberut, matanya terus berkedip. Jangan panik, mungkin tubuh ibu tidak akan datang ke arah kita, Chou Si menghibur. Di tengah amarah, tubuh ibu terinjak-injak, dan baru saja melewatkan lingkaran sihir. Tapi keberuntungan yang saya anggap sebagai pengorbanan tidak muncul. Ketika tubuh ibu menghancurkan lingkaran sihir ke-13, itu sudah langsung menuju lingkaran sihir di sisi Tai Tiangong. Keluarga Nuo di Li San berada di lingkaran sihir di sebelahnya, dan Luo Yan menatap Luo Zeng di lingkaran sihir, wajahnya penuh kekhawatiran. Tetapi dalam keadaan seperti itu, dia tidak bisa membantu sama sekali. Boom, boom, boom. Tubuh ibu menginjak tanah, dan tanah terus berguncang. Lebih jauh lagi adalah klan Xiong, dan banyak anggota klan Sennong juga bersukaria. Hei, istana surgawi sudah berakhir. Patuhlah dan biarkan aku tertiup angin topan. Kristal di tubuh ibu roh sumber kekacauan milik Sennong kita. Setelah murid Tiangong melarikan diri, itu akan terjadi giliran Li San. Sekarang telah berlalu sebagian besar waktu untuk dupa, situasi ini menguntungkan kita. Murid dari Yuxiong, Jinwu, Sennong dan klan lainnya berdiskusi satu demi satu. Terutama tiga saudara laki-laki Zhao dari klan Sennong, pemimpin Zhao Chen, berkata dengan getir apakah ada cara untuk mencegah mereka meninggalkan lingkaran. Yang terbaik adalah diinjak-injak sampai mati oleh tubuh ibu. San melirik Zhao Chen dengan samar, dan menjawab tidak mungkin. Dalam keadaan seperti itu, ini adalah situasi yang tidak dapat diselesaikan, dan tidak ada cara lain selain melarikan diri. Dalam formasi, secara alami tidak mungkin. Melihat tubuh ibu semakin dekat, pupil mata Ling Xuang sedikit menyempit, dan berkata dengan suara terkonsentrasi, kita pergi. Jika kita tidak pergi, akan terlambat. Huo Ze juga berkata dengan cemas. Mereka tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Tepat ketika semua murid Tiangong sudah siap dan bergegas keluar dari lingkaran sihir, Luo Zeng berkata dengan tenang, tunggu sebentar lagi. Kamu tidak ingin memimpinnya? Choi sudah menebak rencana Luo Zeng. Di antara semua klan di area inti, hanya Luo Zeng yang bisa menghindari badai yang sangat mengerikan ini. Jika Luo Zeng dapat membawa ibunya pergi, itu memang pilihan yang bagus. Ya, Luo Zeng mengangguk. Bagaimana cara menarik? Mo Yijian di samping tampak tidak bisa dijelaskan, dan bahkan mata besar Ling Xuang menatap Luo Zeng, bingung. Ling Xuang tidak tahu bahwa Luo Zeng dapat menghindari badai, dan sebagian besar murid Tiangong yang hadir juga tidak tahu. Di bawah pertempuran tadi, Luo Zeng yang memimpin. Setiap orang memiliki kepercayaan alami pada Luo Zeng, percaya bahwa ia dapat melakukan tindakan balasan pada saat-saat kritis. Tetapi tidak mungkin untuk menghadapi situasi saat ini.
Banyak klan besar menatap gerakan di sisi Tiangong menurut deduksi mereka, dengan satu atau dua napas lagi, murid-murid Tiangong akan bergegas keluar dari lingkaran sihir satu demi satu mereka juga yang pertama kekuatan super yang ditendang keluar dari lingkaran. Tapi setelah satu nafas, para murid Tiangong tidak bergegas keluar dari lingkaran. Hanya ada satu orang yang keluar dari topeng, dan itu adalah Luo Zeng. Murid Tiangong lainnya masih berdiri di tempat, tak bergerak. Apa yang dilakukan Istana Surgawi Tertinggi? Mereka ingin mengadili kematian. Mungkin itu tidak berdamai. Tetapi bagaimana jika kamu tidak berdamai ketika kamu tidak punya pilihan? Jika kamu tidak menerima takdirmu, kamu akan mati. Dalam kebingungan semua orang, Luo Zeng telah melewati tirai tipis. Saat dia bergegas keluar dari tirai tipis, sebuah bulu muncul di atas kepalanya, berwarna biru seperti bulu yang diukir dari batu giok zamrud. Pada saat ini, Luo Zeng sama sekali tidak terpengaruh oleh badai. Dia pergi melawan angin dan menyapa ibu roh asal caotik yang bergegas, dengan cahaya tajam berkedip di ujung pedang panjang bersalju. Usap, cahaya pedang membentang sejauh beberapa puluh kaki, dan menebas tubuh ibu roh asal caotik. Kekuatan pancaran pedang itu sama sekali tidak bisa melukai tubuh sang ibu, namun berhasil menarik perhatian sang ibu. Boom, boom, sumber caotik Spirit Mother berhenti, dan sepasang mata besar menatap Luo Zeng. Agak membingungkan. Begitu banyak semut yang tertiup angin topan, mengapa semut ini satu-satunya yang dapat dengan bebas berpindah-pindah di tengah badai? Beraninya kau bahkan mengayunkan pedangmu pada dirimu sendiri. Semut kecil umat manusia, mati. Tubuh ibu berbalik, dan dua tamparan besar sudah ditampar ke arah Luo Zeng. Tapi sefleksibel Luo Zeng, bagaimana dia bisa difoto oleh ibunya? Dia benar-benar seperti nyamuk dengan sayapnya terbentang, dengan sedikit tekanan pada tubuhnya, ia menghindari dua tamparan induknya, lalu menghunus pedangnya lagi untuk menebas kepalanya. Adapun klan super kuat di lingkaran sihir, mereka semua tampak kusam saat melihat pemandangan ini. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa Luo Zeng akan menggunakan metode ini untuk memimpin ibu roh sumber kekacauan. Terutama wajah San, Dian dan Mumu menunjukkan tampilan bermartabat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Paman kecil, bagaimana anak itu melakukannya? Mumu bertanya dengan suara rendah. 3070